Bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam yang mengupas berbagai persoalan baik tentang ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan kriminal, serta politik. Bincang-bincang pagi bersama Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, apa kabar untuk Anda? Senang sekali kami hadir kembali di pagi hari ini dengan program Bincang Pagi, edisi di hari ini awal pekan, Senin tanggal 6 November 2023. Pendengar dan pemirsa, topik kita pada pagi ini adalah transformasi pertanian atau good horticultural praktis bersama dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera dan para petani. Seperti apa proses dari agribisnis ini yang dilakukan dan pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Yayasan Bina Tani kepada petani. Dan untuk pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber. Saya sapa yang pertama ada Ibu Oktari Hermita Putri selaku TFO Yayasan Bina Tani Sejahtera. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Ya, gimana Bu keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sudah sembuh ya Bu ya? Alhamdulillah masih pemulihan. Oke. Ya, yang kedua ada Bapak Bosami Rumanasen, ini selaku petani Kampung Kajasbo Biak Timur. Selamat pagi Bapak Bosami. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik-baik. Baik. Oke. Yang ketiga ada Bapak Silas Mandibo Dibo selaku petani dari Kampung Wirmaker, Distrik Yendi Dori. Selamat pagi Pak Silas. Selamat pagi dan selamat kepada pendengar dan pemirsa semuanya yang dari rumah. Oke, gimana kabar nih Pak Silas hari ini? Baik. Oke, baik. Dan pendengar dan pemirsa, ya sebelum saya ke narasumber juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami yang dapat Anda kirimkan pertanyaan melalui via telepon dan WhatsApp di nomor 0812 4843 8701, ya bisa Anda lihat nanti tertera di layar kaca Anda, atau juga melalui telepon di 0981 22211, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan melalui live chat di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store maupun juga App Store, serta juga Anda bisa saksikan program Bincang Pagi ini secara live dari Facebook maupun juga YouTube RRI Biak. Pendengar dan pemirsa, saya langsung menuju ke Ibu Okta selaku TFO dari Yayasan Bina Tani Sejahtera ini Bu. Bu, bisa diceritakan sedikit tentang Yayasan Bina Tani ini secara umum? Silakan Bu. Terima kasih, selamat pagi pemirsa dan pendengar. Perkenalkan, nama saya Oktari Hermita Putri, saya dari staf Yayasan Bina Tani Sejahtera. Yayasan Bina Tani Sejahtera ini bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam bidang pertanian. Jadi kami hadir di Biak khususnya untuk membantu para petani untuk meningkatkan kualitas berkebun dan bertaninya begitu. Kami juga melakukan penyuluhan, melakukan memfasilitasi para petani atau orang yang petani dan berkebun begitu. Jadi kami membantu para petani untuk melakukan kegiatan seperti pertanian yang baik, yaitu GAP itu sendiri, Good Agriculture Practice gitu. Jadi kami membantu para petani melakukan penyuluhan, memfasilitasi, membantu petani meningkatkan nilai-nilai produktivitasnya sendiri. Jadi kami juga membantu para petani untuk bisa menganalisis usaha taninya gitu untuk meningkatkan hasil produktivitasnya sendiri. Dan kami juga di Biak sudah ada di beberapa lokasi begitu. Oke, baik Bu, terkait dengan pendampingan ini Bu, ini kira-kira sudah beberapa pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera sendiri. Kemudian sampai saat ini sudah berapa petani yang menjadi sasaran ini Bu? Bisa mungkin diceritakan sedikit. Oke. Untuk di Biak sendiri kami sudah melakukan ada di Biak Utara, di Biak Timur, di distrik Oridek, di Yendi Dori, itu ada beberapa kampung yang kami sudah dampingi untuk jumlah petaninya sendiri. Kalau di Biak itu mungkin sudah lebih dari sekitar 40 petani yang kami dampingi begitu. Oke, baik. Ini mungkin bisa pendengar dan pemirsa juga bisa mengirimkan pertanyaan juga ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Baik Bu Okta, ini terkait dengan metode seperti apa yang diberikan
oleh yayasan terkait dengan penerapan GAP sendiri ini Bu? Untuk GAP sendiri ini, saya yakin para petani pasti sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam berkebun ya. Nah, ini kami di sini membantu petani untuk meningkatkan lagi pengalaman berkebunnya. Nah, itu dengan metode GAP sendiri. Metode GAP sendiri ini ada beberapa tahap gitu, seperti melakukan pemilihan komoditas, pemilihan bibit yang berkualitas, melakukan persemaian, pemupukan, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit pasca panen, dan tentunya kita juga melakukan analisa usaha tani. Jadi petani di sini bisa menganalisa usaha taninya dari awal panen, dari awal tanam sampai panen. Itu berapa penghasilan mereka, berapa yang mereka keluarkan. Itu kita bantu petani untuk melakukan hal itu, dan tentunya kami juga minta petani, mendampingi petani untuk menuliskan data. Jadi data yang dilakukan petani dari awal sampai akhir panen. Jadi petani juga tahu kendala dan kekurangan selama berkebun dan bertani itu seperti apa. Baik, kemudian terkait juga penerapan teknologi nih Bu ya, kemudian yang dapat mendukung transformasi pertanian ke arah GAP sendiri, kira-kira dari yayasan ini bagaimana nih Bu? Oke. Untuk pendampingan teknologi sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kami membantu petani dalam melakukan pemilihan bibit yang berkualitas. Saya yakin petani-petani di sini juga sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya untuk bertani. Nah, ini kami di sini membantu memfasilitasi seperti teknologi, misalkan pemasangan ajir, melakukan persemaian. Kenapa harus melakukan persemaian? Kita bantu petani untuk persemaian itu untuk meningkatkan kualitas tanaman, untuk agar tumbuhnya seragam. Kami juga membantu petani melakukan pemasangan ajir, pemasangan mulsa, itu untuk membantu proses berkebun begitu. Oke, baik. Kemudian mungkin tadi sudah dijelaskan kurang lebih ya cukup dipahami. Kemudian kira-kira ini Ibu, mungkin manfaat juga yang dirasakan oleh petani dalam menerapkan GAP dalam jangka panjang ini seperti apa Bu? Yang saya perhatikan kan rata-rata di petani lokal biasanya setelah berkebun mereka pindah lahan baru dan buka lahan baru gitu, dan saya biasanya kami diskusi sama petani, kita bisa pakai lahan yang lama atau pakai lahan yang sudah ditanam tapi dengan melakukan pengolahan agar bisa tetap tanam di lahan tersebut, jadi nggak usah pindah lahan baru bakar hutan lagi begitu. Jadi kami juga melakukan pendampingan benar-benar dari awal, dan kami juga melihat potensi di lahan itu atau di daerah itu kira-kira yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitasnya apa. Misalkan kayak di kebunnya Pak Silas itu yang produktivitas tinggi itu apa, terus di kebunnya Pak Bomas, biasanya setiap daerah atau setiap kampung itu pasti beda-beda karakteristik tanahnya. Itu kami juga bantu petani benar-benar dari awal pendampingan sampai proses panen dan pasca panennya. Oke, baik. Ya Bu, kemudian ini pasti terkait dengan sektor petani juga ini, bagaimana sih kerjasama antara petani, pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya ini dalam menerapkan transformasi pertanian ke arah GIP ini sendiri Bu? Betul, kami kan di sini saya dari Yayasan Pau tidak mungkin bekerja sendiri ya, kami juga memerlukan mitra dan kami selalu berkolaborasi gitu. Nah, pasti kan rekan utama saya pasti petani. Nah, biasanya saya juga melibatkan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, para PPL dan Pemda tentunya. Dan kami juga di sini kurang lebih setiap kegiatan kami pasti didukung oleh Pemda dan khususnya Bapak Bupati sendiri begitu. Jadi setiap ada kegiatan Pemda pasti mendukung kegiatan para petani, dan dinas pertanian pun mendukung. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait kegiatan di kebun gitu. Jadi khususnya misalkan beberapa pendampingan atau nanti kita ada misalkan pas lagi pindah tanam kita juga undang PPL atau dinas atau Pemda untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut seperti itu. Dan saya sampai hari ini meyakini bahwa perannya dinas dan Pemda sangat mendukung keberhasilan para petani di Biak khususnya. Oke, baik Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit nih, apakah sejauh ini apakah ada tantangan yang dihadapi baik dari pihak Ibu dari yayasan sendiri nih Bu ya, terkait juga penerapan GAP atau Good Agricultural Practice ini dalam pertanian, kemudian bagaimana cara mengatasinya, mungkin Ibu bisa jelasin sedikit ini untuk pendengar dan juga pemirsa. Untuk kendala kami atau kendala saya sebagai staf yayasan untuk menerapkan GAP itu emang bisa dibilang sulit-sulit gampang, karena kan para petani biasanya pasti sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam berkebun, dan apalagi biasanya kami juga melakukan penyuluhan terlebih dahulu. Jadi setelah penyuluhan baru kami lakukan
pendampingan begitu. Nah, jadi dari penyuluhan ini biasanya para petani tanya, Mbak emang kenapa harus disemai? Saya nggak pernah semai tapi tanaman saya tumbuh. Saya nggak pernah pakai pupuk tapi tumbuh gitu. Nah, kami biasanya kasih tahu, iya betul tetap tumbuh, tapi ketika pakai GAP atau kita melakukan persemaian dan pemupukan yang tepat, itu pasti hasilnya akan lebih maksimal, akan lebih produktif. Nah, itu yang biasanya kami beritahu ke petani. Jadi kami juga meyakinkan petani bahwa metode GAP ini akan membantu meningkatkan produktivitas hasil kebunnya begitu. Jadi ini membantu untuk meningkatkan produktivitas supaya tidak seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa jangan lagi apabila mau tanam baru ya tidak perlu lagi untuk bakar lahan lagi, kemudian bisa dimanfaatkan gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Okta, saya rasa cukup demikian dulu untuk bincang dengan Bu Okta. Nanti kita akan lanjut lagi Bu Okta ya. Oke, saya langsung menuju ke Bapak Bosami Rumanasen, ya, sini selaku petani dari Kampung Kajaspo Biak Timur ini Pak. Baik Pak Bosami, kira-kira sampai dengan saat ini nih Pak, apa saja sih yang sudah Bapak tanam ini Pak? Silakan. Ya, jadi mungkin sementara yang saya tanam di kebun saya ada beberapa jenis tanaman. Yang pertama bawang merah, kemudian cabai keriting, tomat, juga jagung, semangka, sama ada sayur-sayuran. Itu saja. Wah, ini kebunnya di mana nih Pak? Di Kajaspo. Di Kajaspo juga ya. Baik, terkait dengan hasil yang mungkin Bapak sudah dapatkan, kira-kira sebelum bergabung dengan yayasan ini, kemudian setelah bergabung ini apa yang sudah dirasakan? Ya, jadi mungkin saya cerita sedikit tentang awal mulai saya bergabung atau didampingi oleh Yayasan Bina Tani. Jadi pertama kami berkebun secara istilah kami babat bakar selesai tanam. Setelah dari Yayasan Bina Tani hadir dan mendampingi kami para petani yang ada di kampung, secara khusus bagi kami di Kajasbo. Jadi di Kajasbo kami ada 2 kelompok yang didampingi oleh Yayasan Bina Tani. Saya juga termasuk dari kelompok itu, dan mulai kami bekerja atau berkebun dan didampingi oleh Yayasan Bina Tani, ada banyak hal yang kami temui dalam proses atau cara bertani itu. Oke, baik. Berarti setelah proses yang sudah dilalui dan juga kemudian dari Bapak sendiri nih, apakah ada tantangan kah dalam menjalankan terkait dengan metode GIP ini sendiri atau bagaimana? Ya, jadi mungkin untuk bertani ini memang banyak ada tantangan. Jadi pertama kita mulai buka lahan pasti harus kerja sampai ya, jadi seperti kita pertama kali mulai buka lahan harus bekerja, harus dengan tenaga yang Ekstra gitu ya. ya. Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan tadi ya, selesai itu prosesnya juga cukup panjang ya Pak ya. Proses mulai dari pembakaran lahan, kemudian mungkin ditanami ya, sampai dengan juga diproduksi ataupun juga mungkin ini kan begitu ya Pak ya. Kemudian setelah itu baru dijual, mungkin diproduksi atau dipasarkan gitu Pak. Ya, jadi mungkin setelah kami mulai berkebun, dari hasil yang kami dapatkan, jadi butuh waktu yang sangat lama. Jadi untuk tanaman-tanaman yang kami tanam itu butuh jangka waktu 3 bulan. Baik, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Baik, saya ke Pak Silas dulu, Silas Mandibodibo, ini juga selaku petani dari Kampung Wirmaker. Pak Silas, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan apa yang Bapak
tanam ini sendiri? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa dan pendengar. Ya, terima kasih. Yang saya sebagai petani di Kampung Wilmaker, Distrik Kendidori, sementara waktu ini atau dalam jangka beberapa bulan yang terakhir ini saya sedang tanam berapa jenis tanaman, yaitu jagung, kacang panjang, buncis, tomat, sama semangka. Buncis, tomat, sama semangka ini Pak Ya. ya. Oke. Kemudian perbedaan ini Pak yang sudah Bapak rasakan setelah dilakukan pendampingan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera sendiri, kemudian yang sebelumnya juga seperti apa yang Bapak rasakan? Silakan. Ya, sementara saya mendapat pendampingan dari Yayasan Bina Tani atau YBTS, saya mengalami sedikit perubahan. Sejak awal seperti yang tadi dikatakan atau disampaikan oleh saudara saya Bomas Rumanasen, bahwa dari awal atau pertama kali saya jadi petani ya masih memakai cara tradisional, artinya cara menanam berpindah-pindah. Sementara saya dibina oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera mulai dari tahun 2019, saya mengalami sedikit perubahan. Jadi ilmu yang saya mendapatkan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera membuat seakan-akan saya sudah sedikitnya berubah di dalam hal mencocok tanam. Oke, baik Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit ini. Kira-kira di kampung sendiri ini sudah berapa banyak petani sih Pak yang sudah menerapkan metode ini? Kalau di kampung saya sendiri, baru saya mendapat 5 orang yang baru dapat menanam seperti yang saya jalan atau tanami atau sementara saya praktekkan. Berarti Bapak juga berikan pendampingan ke mereka kah? Iya, iya, saya memberikan pendampingan kepada mereka. Gitu pun juga dengan Bapak Bosami ya Pak ya. Kalau di kampung sendiri dari Kajasbo sendiri ada berapa banyak ini Pak? Petaninya. Petani, ya. Kalau di Kajasbo rata-rata semua masyarakat di sana petani. Cuma dari yayasan kita hanya 2 kelompok yang didampingi dari Yayasan Bina Tani. Jadi kami dari kelompok Diakonia Jemaat, tetapi juga dari kelompok Romoni. Jadi ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok itu ya Pak. Ya. Berarti itu Bapak juga lakukan pendampingan kah atau penerapan seperti apa yang Bapak lakukan pada teman-teman dari petani sendiri? Ya, setelah saya mendapat sedikit ilmu dari Yayasan Bina Tani, bagian ini juga saya bagikan kepada teman-teman petani yang ada di dalam kelompok, tetapi juga ada masyarakat yang berkebun. Saya juga sempat memberikan cara perawatan atau menyampaikan cara perawatan dan pengolahan sama teman-teman petani yang ada di kampung. Oke, baik Pak Bosami ini terkait dengan tanaman yang sudah ditanam ini, kemudian rata-rata untuk pemasarannya ini kemana saja ini Pak? Ya, jadi selama ini hasil yang kami dapat dari kebun biasanya langsung dipasarkan ke pasar, dan juga beberapa waktu lalu hasil kami langsung dipanen langsung dari Pemda. Jadi kami pertama kali membuat kebun di kelompok gereja. Panen pertama kami undang Bapak Bupati untuk memanen hasil kebun kami. Baik, terima kasih Pak Bosami. Kemudian Pak Sila sendiri nih Pak, terkait juga dengan pemasaran sendiri yang tanaman yang Bapak sudah hasilkan begitu, produk pertanian yang sudah Bapak hasilkan, Bapak pasarkan kemana saja ini Pak? Terima kasih. Jadi sejak 2019 saya dibina oleh YBTS atau Yayasan Bina Tani Sejahtera sama Mas Ganang.
Waktu itu 4 bulan saya dibina. Terus bulan yang ke-5 dan 6 saya sudah mulai buat panen raya, rencana panen raya, ekspor. Nah, waktu itu kami sudah panen raya tahun 2020 dan kami sempat undang Bapak DPR Kabupaten Biak Numfor untuk hadir ke sana. Setelah itu kami ulangi lagi 2022 lagi, Expo yang kedua, panen raya yang kedua lagi. Baik, ini juga terkait dengan panen raya yang kemarin juga nih Pak ya. Ya waktu event kemarin ini Pak ya. Iya. Ya. Oke, saya ke Ibu Okta lagi dulu nih Bu. Ibu, ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain yang mungkin juga sudah dilakukan pendampingan dari Yayasan Binatani Sejahtera sendiri, kemudian melihat dari potensi yang ada di Biak ini seperti apa sih Bu? Terkait dengan mungkin ada yang bedakah dengan daerah yang lain atau seperti apa? Oke, terima kasih. Untuk pendampingan khususnya di Biak, saya rasa di Biak punya potensi yang cukup bagus ya untuk pertaniannya, apalagi beberapa petani terakhir yang kami dampingi itu lagi coba menanam bawang merah dari biji TSS. Nah, itu juga hasilnya kemarin terakhir kami melakukan expo atau temu lapang petani itu di Biak Utara di Kampung Warsansan. Itu panennya kurang lebih hampir 1 ton. Iya, jadi dan Pak Bomas, Pak Silas juga ada coba tanam bawang dan beberapa petani lagi coba tanam bawang merah. Kami berharap semoga bawang merah juga jadi bisa komoditas utama di Biak begitu, dan sayur-sayuran yang lainnya seperti itu. Utamanya ini bawang merah Bu ya. Ya. Kemudian juga Bu, mungkin ini terkait dengan potensi yang selain dari bawang merah sendiri, ini juga tanaman-tanaman lain yang kira-kira punya potensi ini apa saja nih Bu? Oke. Dari beberapa kampung yang kami dampingi itu sebenarnya setiap kampung memiliki potensinya masing-masing ya. Jadi kayak di distrik Ande, di Kampung Rumbin dan di Mamorbo itu juga mereka punya komoditas rica besar atau cabai rawit yang hasilnya cukup bagus sebelum menerapkan GAP. Jadi kami juga berharap setelah menerapkan GAP hasil perkebunannya juga bisa meningkat untuk komoditas cabai atau sayuran yang lainnya begitu. Oke, baik. Baik Bu Okta, Pak Bowo Sami dan juga Pak Silas, nanti kita bincang-bincang lagi ya. Tetapi kita break dulu sejenak, dan buat Anda pendengar dan pemirsa, Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp Anda ya, ataupun juga telepon di 0812 4843 8701 ataupun juga telepon di 0981 22211, dan juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp juga di situ ya, ataupun juga Anda bisa mengirimkan pesan melalui Facebook dan juga YouTube di RRI Biak. Saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI
merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRI Biak melalui pesawat telepon yang tersedia.
sendiri sudah beberapa daerah yang mungkin bersama-sama dengan yayasan, mungkin di mana saja titik-titik yang telah dilakukan pendampingan seperti ini? Oke. Untuk pendampingan yayasan sendiri itu ada di beberapa bagian timur ya, ada di Maluku, di Ambon, di Kupang, di Papua sendiri itu ada di Manokwari, di Sorong, di Nabire, dan di Biak. Nah, rekan kami juga ada yang di NTT dan di beberapa daerah lainnya begitu. Tapi yang paling banyak di bagian timur begitu. Paling paling intensnya di bagian timur sendiri ya. Betul. Ya. Oke, baik pendengar pemirsa, ya sekali lagi Anda bisa coba ya, mungkin yang mau gabungan silahkan di 082 0981 22211 atau juga di 0812 4843 8701 ya, Anda bisa berikan ataupun juga mungkin pertanyaan, saran dan juga tanggapan kepada narasumber kita. Ini sudah hadir Ibu Okta Hermita Putri selaku TFO dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Oke, sudah ada penelpon, langsung kita sapa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan, dari siapa dan di mana? Dengan Julius di Biak Utara. Dengan siapa? Julius Julius. Bapak Julius di mana, Bapak Julius? di Biak Utara. Bapak Julius di Biak Utara. Baik, silakan Bapak Julius. Ya, pertama terima kasih buat Yayasan Bina Tani Sejahtera karena memang. Tetapi kita mau lihat hasil-hasil produksi dari hasil pertanian sudah bagus. Cuman sampai akhir ke tingkat pemasaran, nah ini yang masalahnya di sini. Nah, jadi kita lihat sayur-sayuran itu dari Biak Utara itu kalau kita bawa ke pasar baku itu kasihan, sampai yang harganya harus 5.000 per ikat sampai 10.000. Ini kan kita mengalami kerugian di sini. Jadi coba kalau pendampingan selain di situ langsung sampai ke titik terakhir. Oke, baik. Baik. Itu saja Pak Julius. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Julius di Biak Utara. Ini juga langsung mungkin bisa ditanggapi kan, Bu? Mungkin pertanyaannya mungkin terkait dengan pendampingan ini, Bu. Juga terkait juga dengan pendampingan dan juga pemasaran ya. Mungkin kalau bisa diberikan pendampingan yang intensif ya. Mungkin sampai dengan pemasaran terkait juga dengan dipasarkan, juga bisa dibilang harga yang di pasar semakin melambung, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi. Ya baik, untuk pendampingan sendiri mungkin kita kan, saya sendiri kan sini stafnya sendiri ya, jadi biasanya kami ketika melakukan pendampingan itu kami melakukan survei terlebih dahulu. Jadi kami survei lahannya, survei kebunnya, survei petaninya, kesiapan petaninya seperti apa, dan potensi di kebun atau di lahannya seperti apa. Nah itu kami sebelum melakukan pendampingan kami melakukan survei dan ada kesepakatan antara yayasan dan petani untuk jangka kedepannya seperti apa dalam bentuk pendampingannya begitu. Nah untuk pemasaran sendiri kami juga biasanya sebelum melakukan pendampingan pasti kami melakukan survei pasar. Biasanya kami sebelum melakukan penanaman kami juga melakukan analisa pasar. Misalkan kami mau tanam bawang atau tanam cabai, itu kami lihat di pasar itu harganya seperti apa, dan itu akan kami jadi acuan untuk melakukan penanaman atau pemilihan komoditas penanaman begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Okta. Langsung kita sapa lagi di belakangnya Pak Julius, silahkan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari siapa dan di mana Bapak? Dari Frans Diafdas. Frans Diafdas, Bapak Frans, silahkan Bapak Frans. Ya, selamat pagi Ibu narasumber. Ya, pagi. Ini masalah pertanian itu sesuatu hal yang ya sedikit jadi hobi saya. Saya hobi untuk bertani, tapi tidak banyak pengetahuan tentang bagaimana tadi itu mau membuat satu tanaman itu bisa baik. Cuman saya mau bertanya, apakah untuk pendampingan ini atau semacam penyuluhan ini hanya bisa dilakukan pada kelompok-kelompok tani, atau bagaimana kalau ada perorangan-perorangan itu bisa kalau macam-macam ada lahan. Kebetulan macam saya ada sedikit lahan yang cukup luas di tempat saya, dan memang
Saya juga beli tanah untuk pakai tanam-tanam, tapi akan buah menanam dengan tidak begitu. Saya jadi bagaimana untuk perorangan itu ada pelayanan pendampingan kah? Baik. Oke, itu sajakah Pak Frans ataukah masih mau tambah yang lain? Kalau ya mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans Diafdas ya. Mungkin bisa mungkin juga dijelaskan oleh Bapak berdua juga selaku Pak petani juga ini. Ini terkait juga dengan pendampingan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera ini. Apakah hanya dilakukan oleh mungkin kelompok tani sajakah atau juga bisa dilakukan untuk kelompok perseorangan ya? Karena beberapa yang kita tahu juga beberapa petani juga ini rata-rata perseorangan ya. Kalau misalnya mungkin berdasarkan penjelasan dari Pak Frans ini adalah apabila dia punya lahan sendiri kemudian dia berkembang lahannya seperti itu, apakah juga bisa diberikan pendampingan kah dari Yayasan Bina Tani Sejahtera? Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak. Mungkin tanggapan dari Ibu Okta, silahkan dari yayasan. Ya, terima kasih untuk Pak Frans untuk pertanyaannya. Untuk pendampingan sendiri kami tidak terbatas dengan hanya kelompok tani saja, kami juga bisa mendampingi perorangan begitu. Dan itu pun tadi dengan melakukan survei terlebih dahulu, kami analisa lahannya, kami lihat kesiapan lahan dan pertanian sendiri untuk melakukan pendampingan. Baru kami akan melakukan pendampingan khususnya dari metode GAP sendiri begitu. Jadi kami tidak terhalang hanya untuk kelompok tani, tapi kami juga bisa mendampingi perorangan atau kelompok-kelompok tersebut begitu. Baik, kalau misalnya mungkin dari Pak Bosami sendiri ini awal bergabung ini langsung masuk dari punya lahan sendiri kah atau masuk ke kelompok tani begitu? Ya, jadi dari awal kami dari gereja yang buat kebun. Jadi dari gereja, setelah itu kami baru kenal dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera, yaitu Mas Ganang. Jadi dari Mas Ganang mulai mendampingi kita di kelompok gereja. Jadi mulai dari Mas mulai mengajarkan kita cara pengolahan lahan, persiapan pembibitan, juga persemaian sampai dengan proses tanam dan perawatan semua kami diajarkan. Setelah dari kelompok gereja, karena petani-petani yang ada di kelompok, mereka kembali lagi untuk berkebun secara keluarga-keluarga. Jadi termasuk dengan saya juga, saya kembali juga berkebun secara mandiri. Dan dari situ, dalam kelompok saya ini cuma ada berapa, jadi kita ada di kelompok ada kurang lebih 10 orang. Awalnya di kelompok yang gereja kami ada 22 lebih, ya 22 orang. Setelah dari gereja kami masing-masing buka lahan lagi. Jadi masing-masing keluarga ada buka lahan masing-masing. Jadi saya sendiri dengan 10 anggota kami buka lahan kurang lebih 1 hektar. Oke, baik. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Silas sendiri, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Dari kami kelompok tani Wirmaker, saya mau sampaikan begini, karena dari 2015 kami di Wirmaker sudah membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok Asar, kelompok Banum, terus kelompok Viaduru. Masing-masing kelompok kami di sana terdiri dari 12 anggota, 12 orang. Jadi kami sendiri di kelompok tani Banum, saya punya anak-anak buah di sana ada 17 anggota. Baik. Jadi sementara yang proaktif 15 orang yang sementara ini. Jadi sementara kami kerja dalam kelompok ini, tadi saya katakan bahwa
saya mengalami perubahan dalam bercocok tani itu dari 2019, sehingga kita mengalami perubahan sedikit, mendapat pendampingan dari Yayasan Binatani Sejahtera, sehingga cara untuk kita bercocok tani memang kami sudah mendapat ilmu dari Yayasan Binatani. Jadi kami lebih mengenal sistem pertanian Indonesia yang disingkat Sipindo. Di situ baru kami mengenal bagaimana cara bercocok tani. Kami mengenal bagaimana cara kita mengenal pembasmian hama lewat insektisida maupun fungisida. Karena di situ ada bahan aktif dan tidak aktif. Sehingga di situ baru kami mendapat ilmu untuk kami bisa bercocok tani dan bertani langsung sekaligus mengalami perubahan. Nah, mungkin itu saja. Oke, baik. Ini saya bacakan dulu yang sudah masuk di sini. Ada satu pesan WhatsApp. Ini dari Bu Suca di Dolok ini. Bagaimana Anda memanfaatkan data cuaca dan iklim untuk merencanakan penanaman? Mungkin bisa ke Pak Silas ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait juga dengan iklim cuaca. Seperti yang kita tahu bahwa Biak ini kan kadang-kadang cuacanya nggak menentu ya. Iya. Mungkin untuk perencanaan penanaman sendiri ini seperti apa? Ya, dalam perencanaan kami sebagai ketua kelompok yang sementara ini menangani 15 anggota yang sekarang aktif ini, kami sering menyiapkan lahan, tapi itu pun juga kami harus melihat cuaca, faktor cuaca, karena kondisi Biak ini cuaca tidak menentu begitu. Kita tidak bisa prediksi cuaca hari ini ya, hujan atau panas seperti apa. Sehingga di sana kami buat pesamaian atau pembedengan yang kami sudah siapkan di lahan itu, ya kita sudah bisa siapkan seperti itu. Namun cara kita memindahkan dari tanaman ke pesaman ke bedengan itu, kita harus lihat cuacanya dulu, karena ada cuaca yang panas yang sesuai dengan tanaman yang pas dengan sesuai dengan cuaca itu, dan yang tidak sesuai dengan cuaca itu. Baik, ini juga mungkin bisa ditanggapi juga ya, mungkin kepada Ibu Okta sendiri juga, ini mungkin terkait juga dengan perubahan iklim ini, apakah dapat mempengaruhi juga perubahan dari praktik GIP sendiri dalam dunia pertanian? Mungkin silakan, mungkin bisa Ibu tambahkan sedikit. Pastinya itu ya, namanya perubahan iklim atau cuaca itu sangat berpengaruh ke kondisi tanaman ya, apalagi kayak kebunnya Pak Bomas itu, Pak Bomas ada tanam bawang. Nah, itu bawang itu kan butuh air yang banyak. Nah, sedangkan beberapa waktu ini khususnya di kebunnya Pak Bomas itu nggak hujan, jadi tanahnya kering. Nah, jadi bawang ini kekurangan air gitu. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi biasanya kami sebelum melakukan penanaman, biasa kami bikin kalender tanam. Jadi ada kalender tanam selama 1 tahun. Jadi untuk bulan Januari sampai Desember itu kami akan tanam apa. Nanti setelah tanam atau pas lagi saat tanam ada kendala, kami juga akan cari solusi gitu. Dan kami menggunakan teknologi tadi, misalkan ketika tanaman bawang kering karena tidak hujan, tanahnya kering, kami lakukan kayak penggemburan di sisi-sisi tanah. Jadi tanahnya diangkat atau dibalik biar nggak makin keras tanahnya, karena biar pori-porinya terbuka. Karena kalau sudah tidak ada air atau tanah kering, tanahnya tidak dibalik dan tidak digemburkan, itu beresiko ke tanamannya sendiri begitu kan. Jadi ke tanamannya kurang nutrisi dan kurang asupan udara begitu. Oke, Bu Okta sendiri di Biak sudah berapa lama sih, Bu? Saya di Biak kurang lebih baru 5 bulan. 5 bulan ya. Oke, Pak, mungkin saya ke Pak Silas lagi nih, Pak. Ini terkait juga dengan ini ada beberapa pertanyaan juga. Ini dari Jill Diafdas ini, mungkin sabar ya, saya ke ini tuh. Terkait dengan target panen sendiri, rencananya lagi di mana lagi, kemudian dari tanaman apa saja yang sudah ditargetkan dan dikembangkan, mungkin dari ketiga-tiganya ya bisa dijawab. Mungkin ke Bu Okta terlebih dahulu. Oke. Untuk target panen atau kegiatan temu lapang mungkin akan kami lakukan di akhir November bertepatan dengan kegiatan STC, karena kebetulan lahan beberapa petani juga disupport dan didukung oleh Dinas Pertanian dan Pemda ya. Jadi kami akan melakukan panen atau temu lapang di akhir November. Kami juga sedang menghitung masa panen sesuai dengan panennya begitu, dan bertepatan dengan kegiatan STC. Nah, itu juga akan kami usahakan ada panen bawang, tomat, cabai dan buah-buahan atau sayuran begitu.
Oke, baik. Kita terima satu penelpon dulu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, Frans balik lagi. Selamat pagi. Dari siapa dan di mana? Dari Afdas, dari Frans balik lagi. Dari Bapak Frans. Iya, balik. Oke, baik. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih Bu. Tadi bisa mendampingi juga perorangan. Kalau begitu saya bisa minta, bisa dapat nomor atau alamat di mana bisa kita hubungi, bisa kita ketemu untuk tindak lanjut hal ini. Ya. Oke, baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Frans. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Okta sendiri. Nah, ini juga buat pendengaran pemirsa, ya, mungkin apakah misalnya mungkin Anda yang sedang mendengarkan ataupun juga menyaksikan siaran kami ini, yang ingin berminat nih kira-kira bisa kemana sih Bu? Mungkin juga butuh juga mungkin pendampingan juga dari Yayasan Bina Tani Sejahtera ini, mungkin bisa hubungi kemana? Mungkin. Oke, baik. Kebetulan kami di sini tidak punya lokasi kantor gedung begitu ya, karena tiap hari kegiatan kami pasti ke kebun gitu. Untuk melakukan pendampingan sendiri mungkin bisa langsung hubungi nanti nomor saya, atau nanti saya akan survei langsung ke kebunnya untuk melihat kondisi kebunnya seperti apa. Jadi nanti mungkin saya bisa share nanti kontak personnya untuk bisa menghubungi saya, atau nanti saya akan langsung datang ke kebunnya untuk melihat kondisi kebun dan kesiapan petaninya seperti apa. Oke, baik. Mungkin itu ya yang mungkin bisa dijawab oleh Ibu Okta dan juga para pendengar dan pemirsa, ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung, ya. Terima kasih. Untuk itu nanti saya langsung ke Ibu Okta dulu, mungkin apa harapan dan juga mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan, silahkan. Oke. Terima kasih. Tentunya harapan saya, kebetulan kami punya jargon atau slogan itu, kami dari Yayasan Bina Tani ini sebagai sahabat petani yang paling baik. Tentunya saya berharap akan terus bisa menjadi sahabat petani yang paling baik, mendampingi petani. Tentunya berharap di Biak sendiri makin banyak petani sukses seperti Pak Silas dan Pak Bomas yang mau berkebun dan bertani gitu dengan metode GAP untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya dan mensejahterakan kehidupan petani. Mungkin kalau misalnya ada yang berminat nih Bu Okta, kira-kira adakah mungkin sosial media dari Yayasan Bina Tani Sejahtera sendiri, hubungi kemana nih? Iya, betul. Kalau sosial medianya bisa di Instagram ada Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan di Facebook juga Yayasan Bina Tani ada di situ, dan bisa langsung mengontak di Yayasan Bina Tani sendiri, dan nanti akan dihubungkan langsung ke masing-masing staf di lapangannya begitu. Oke, di IG-nya apa tadi? Yayasan Bina Tani Sejahtera. Yayasan Bina Tani Sejahtera, ya. Mungkin ke Pak Silas sendiri, Pak, apa yang mau disampaikan ini, Pak? Silakan. Harapankah mungkin ataupun mungkin ajakankah kepada pendengar dan pemirsa terkait dengan program yang telah Bapak ikuti dari Yayasan Bina Tani Sejahtera ini? Terima kasih para pendengar dan para pemirsa yang saya cintai di mana saja berada. Sebagai petani yang mendapat ilmu dari Yayasan Bina Tani Sejahtera di Biak, khusus di Wilmaker, saya berharap teman-teman pemuda atau anak-anak yang ada di Biak sebagai pemuda, mari kita mencari di mana itu Yayasan Bina Tani Sejahtera punya alamat untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang kami sudah praktikkan dan kami lakukan sendiri di Kampung Wilmaker, sehingga ke depan juga adik-adik atau pemuda-pemuda dapat menikmati hal sebagaimana saya nikmati dan rasakan pada saat ini. Oke, baik. Silakan Pak Bosami. Baik, terima kasih. Mungkin dari kami petani Kajasbo, mungkin harapan kami dengan hadirnya Yayasan Bina Tani Sejahtera, secara khusus bagi kami dan juga masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, melalui yayasan ini kami boleh mengenal semua cara bertani untuk
petani yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi harapan kami bagi masyarakat yang ada di pedalaman Biak, tanah kita sangat luas dan subur. Untuk itu kita harus gunakan itu dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan atau mendatangkan berkat bagi keluarga kita masing-masing. Oke, baik. Bu Yulia, kira-kira masih Bu Yulia, Bu Okta, maaf. Bu Okta kira-kira masih berapa lama sih di Biak ini? Oke, untuk jangka waktu berapa lamanya itu mungkin akan lama dan panjang karena kan saya juga baru 5 bulan karena rekan saya sebelumnya itu hampir 5 tahun di Biak begitu. Jadi selama saya di Biak saya berharap akan banyak petani-petani yang saya dampingi dan petani-petani Biak makin sukses ke depannya begitu. Oke, ya. Pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak ya, yang juga sudah memberikan saran tanggapan dan juga yang sudah bergabung di via telepon juga terima kasih banyak untuk Anda. Dan beberapa yang pesan yang sudah masuk juga dari via Facebook dan juga YouTube, ini rata-rata apresiasi Ibu Bapak sekalian. Ini juga apresiasi sebesar-besarnya diberikan kepada Yayasan Bina Tani Sejahtera. Ini juga beberapa yang sudah merasakan dampak program dari Yayasan Bina Tani Sejahtera sendiri terkait juga dengan penerapan dari GIP atau Good Agricultural Practice dan juga kepada para petani sendiri nih Pak ya. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu yang sudah hadir di Pro 1 RRI Biak di program Bincang Pagi hari ini, dan juga pendengar dan pemirsa terima kasih sekali untuk Anda. Kita jumpa kembali lagi di program Bincang Pagi di hari esok ya, tentunya dengan topik yang menarik lainnya. Nanti juga akan dibahas seperti biasa dari jam 8 hingga jam 9 pagi. So, saya Tririan pamit, Syawima Kasumasa. Bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam yang mengupas berbagai persoalan baik tentang ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan kriminal, serta politik. Bincang-bincang pagi bersama Pro 1 RRI Biak.